PLN tidak bisa mengentrikan menambah NIK yang tidak masuk kategori keluarga tidak mampu, yang menurut pelanggannya ya sendiri itu dia merasa tidak mampu. Sekarang ini kita kan sudah mengurangi untuk penggunaan PLTD yang diesel karena kita basisnya sudah mau menggunakan PLTS. Jadi PLTS tenaga surya yang di kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KTV dimanapun Anda berada, saya Romlah Pandita Ratu kembali menemani Anda di acara Madura Podcast. Nah, hari ini saya tidak sendirian, namun ada narasumber kita dari UP 3 PLN Pamekasan. Ada Bapak Fahmi Fahrensi ya, sebagai Kepala Manajer PLN Pamekasan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Romlah. Masih sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya sedikit capek dan sebagainya, tapi tetap semangat ya Pak ya untuk hari ini. Tetap semangat untuk Mbak Romlah lah. Alhamdulillah. Dan juga ada Ibu Eni Susilawati. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Romlah. Alhamdulillah. Nah, Ibu Eni ini sebagai Assistant Manager Niaga dan Pemasaran ya Ibu ya? Iya betul Mbak Romlah. Alhamdulillah, saya baru ketemu sama Ibu ini ya. Salam Udah kenal. Iya Bu, salam kenal juga. Udah lama ya Bu ya? Lumayan lama Mbak. Wow, berapa tahun Bu? Di Madura maksudnya? Iya. Lebih dari 20 tahun Mbak. Tapi berarti Romlahnya nih ya yang baru kenal. baru kenal gitu ya. Nah, pemirsa KTV, hari ini tema kita itu tentang subsidi listrik, di mana memang subsidi listrik ini sudah diupayakan buat dari PLN bersama pemerintah ya, sebagai wujud komitmen dalam mengurangi tekanan ekonomi khususnya bagi warga yang tidak mampu ya Bapak ya. Iya. Nah, mungkin sekilas tentang subsidi listrik ini mungkin Bapak Fahri untuk menjelaskannya sedikit aja. Oke, Mbak Romlah ya. Jadi subsidi listrik itu ada beberapa golongan ya yang di PLN itu ya. Jadi ada kategori di rumah tangga. Ya, rumah tangga itu daya 450 sama 900 itu ada dua, 900 subsidi dan daya 900 non subsidi. Terus juga ada kategori sosial. Di sosial itu juga misal rumah sakit, terus masjid, musola dan lain-lain, itu juga termasuk kategori subsidi. Terus kita ada di industri. Jadi kita juga disubsidi juga untuk yang pelanggan-pelanggan industri. Terus ada kategori bisnis, pelanggan B, juga kita ada subsidi juga. Nah, itu juga beberapa macam-macam yang kita subsidi untuk pelanggan-pelanggan kita. Oh, berarti memang subsidi listrik ini bukan hanya untuk orang-orang yang tidak mampu gitu ya Bapak ya, tapi juga memang seperti rumah sakit, tentang sosial itu mendapatkannya juga ya Bapak ya? Ya betul ya. Jadi misalnya yang kita masjid ya itu subsidi ya, karena kita emang sekolah, terus rumah sakit, pokoknya yang terkait ke sosial ya, itu kita subsidi juga terkait untuk listriknya. Jadi tarif-tarifnya beda dengan yang umum ya, yang rumah tangga umum ya, yang di atas 900 ke atas itu kita udah non subsidi ya. Untuk rumah sakit sendiri atau sekolah ataupun juga industri itu yang mendapatkan subsidi itu dipilih dari apanya Bapak? Kalau itu sudah otomatis kalau yang sosial ya. Kalau sosial itu kalau dia izinnya ya, jadi dari awal kan ada izinnya untuk sekolah. Di sekolah itu kan ada aktenya untuk pembuatan sekolah dan lain-lain. Ya di tarif PLN itu sudah ada. Kalau untuk sekolah itu kategorinya untuk tarifnya sosial. Terus semuanya rumah sakit juga kan dari waktu daftar pertama itu kan juga ada akte pendirian rumah sakitnya dan lain-lain. Nah itu juga ada syaratnya. Terus kita waktu prosesnya juga sesuai kategori tersebut, yaitu di rumah sakit itu kategorinya sosial. Lanjut ke Ibu Eni Susilawati. Ini kan tentang subsidi listrik. Nah kebetulan Ibu kan di sini tentang pemasaran ya, tentang
yang dipegang ibu nih saat ini ya. Betul Mbak Romla. Nah, kira-kira untuk Madura ini ada berapa Bu untuk yang mendapatkan subsidi itu? Pelanggannya. Pelanggan Madura itu saat ini lebih dari 1 juta pelanggan Mbak Romla. Jadi yang dapat subsidi itu sekitar 70% dari pelanggan kami itu adalah tarif subsidi. Kebanyakan adalah tarif R1450. R1450 ya, itu maksudnya gimana? Watt. Oh, dayanya 450 watt. Karena di Madura sendiri itu masih banyak desa yang kategorinya itu 3T. Apa 3T itu? Terbelakang, pokoknya terpencil, terluar gitu. Terluar. Ya, jadi desa itu biasanya apabila penduduknya akan pasang baru listrik bisa menggunakan tarif subsidi. Untuk yang subsidi listrik sendiri untuk daerah Madura itu lebih banyak yang di mana? Apa di Pamekasan atau? Merata sih Mbak. Merata. Iya, tapi kebanyakan kalau desa 3T itu tersebarnya lebih banyak di Kota Bangkalan dan Sampang. Iya, kalau di Pamekasan sama Sumeneb itu lebih banyak karena memang penduduknya, NIK-nya, KTP-nya calon pelanggan kami itu memang masuk dalam kategori DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Oh, berarti harus terdata di DTKS itu ya Pak ya, baru mendapatkan subsidi listrik gitu ya. Kalau seumpama mungkin wattnya itu 450 watt ya yang mendapatkan subsidi listrik. Kalau seumpama 900 watt berarti nggak dapat, padahal dia tidak mampu. Ada. Jadi 900 watt pun itu seperti yang Pak Fahmi tadi jelaskan di awal, ada yang tarifnya subsidi, ada yang tarifnya non subsidi. Jadi apabila pelanggan menginginkan dayanya 900 dan NIK-nya masuk dalam kategori DTKS, bisa untuk mendapatkan tarif subsidi listrik. Nah, cara daftarnya sendiri tuh bagaimana Bu? Kalau untuk pasang baru listrik sekarang itu kan sudah ada aplikasi PLN Mobile Mbak. Oh, pakai aplikasi. Ya, online. Jadi sekarang calon pelanggan yang mau pasang listrik ataupun pelanggan kami yang mau tambah daya bisa langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Nanti tinggal masukkan NIK-nya kalau misalnya pasang baru. Apabila nanti NIK-nya masuk, dia bisa tuh milih daya 450 atau 900 subsidi. Tapi kalau tidak masuk nanti ada warning. NIK ini tidak masuk dalam kategori subsidi. Berarti otomatis ya Pak ya? Otomatis. Sudah ada interkoneksi dari data TNP 2K Mbak dengan aplikasi kami. Jadi se-Indonesia sama, bisa melihat, hanya melihat, tidak bisa menambah ataupun mengurangi data terpadu kesejahteraan sosial tersebut. Berarti memakai aplikasi ya Bu ya? Iya, aplikasi. Yang sebelum mengisi aplikasi tersebut yang disediakan itu apa aja Bu? Di situ kan ada data-data calon pelanggan Mbak Romla. Jadi nama, alamat, terus peruntukan listriknya itu untuk apa? Apakah untuk rumah tangga, apakah untuk musola, ataupun mungkin untuk sekolah. Karena kan biasanya kalau sekolah misalnya kan KTP-nya juga yang dimasukkan biasanya kan KTP kepala sekolah seperti itu. Jadi nanti akan kami cross check apa benar ini peruntukannya untuk sekolah. Seperti itu Mbak Romla. Untuk mendapatkan subsidi listrik sendiri itu free murni tanpa bayar tiap bulan atau bayar separuh atau bagaimana Bu? Tarif subsidi listrik itu otomatis rupiah per kWh-nya itu beda Mbak dengan rupiah per kWh tarif non subsidi. Misal daya 450 watt itu rupiah per kWh-nya 415 rupiah. 415 rupiah. Kalau daya 900 non subsidi
itu 1.352 rupiah. Lebih yang itu ya ternyata. Bedanya, makanya bedanya itu. Jadi rupiah per KWH-nya jauh lebih murah yang subsidi karena memang selisihnya disubsidi oleh pemerintah. Untuk saat ini untuk daerah Madura sendiri, apakah pelosok-pelosok banyak yang mendapatkan subsidi? Banyak, Mbak. Jadi kalau misalnya dia pilih alamat ya, misalnya mungkin katakanlah di Sampang misalnya, desa Tambelengan misalnya, Mbak, itu bisa langsung milih tarif ER1 450 watt. Bisa itu dengan kategori desa 3T. Kalau misalnya bukan di daerah 3T seperti di desa Pegantenan misalnya, ada beberapa desanya itu yang tidak 3T. Kecamatan Pagentenan ada beberapa desanya yang tidak masuk 3T. Jadi harus melalui KTP tadi, NIK. Kalau NIK-nya masuk ya? Bisa. Oh, berarti tergantung dari NIK ya? Ya, karena betul, karena memang NIK itu udah otomatis ya. Otomatis. Kalau ke Pak Fahmi nih, saya pengen nanya nih ya, masih tentang tarif subsidi di mana Madura, khususnya di Madura ini masih banyak yang belum tersentuh aliran-aliran listrik. Nah, terutama di pelosok-pelosok itu kadang susah jangkauan listriknya, seperti di kepulauan dan sebagainya. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Bapak ya? Kalau di kepulauan ya, misal di kepulauan, kalau di daratan sudah hampir semua ya Mbak Romla ya, sudah 100% lah desa sudah terlistrik. Tapi emang kita di yang masih belum itu emang di kepulauan. Karena emang di kepulauan itu lokasinya yang agak susah. Terus kita kan sekarang sudah mengurangi untuk penggunaan PLTD yang diesel karena kita basisnya sudah mau menggunakan PLTS. Jadi PLTS tenaga surya yang di kepulauan. Makanya sekarang kita gerakkan untuk penggunaan PLTS tenaga surya. Kan itu investnya agak mahal, makanya emang masih bertahap untuk pembangunan tersebut ya yang di daerah kepulauan. Itu sih Bang. Untuk yang misal ya kita kalau yang sudah existing ya, misal kayak di Kangian gitu kan, itu kan sudah ada existing ya, kita masih tetap melakukan untuk menggunakan diesel ya. Tapi kalau untuk yang pulau-pulau yang emang kedepannya yang masih belum berlistrik ya, kita akan menggunakan PLTS tenaga surya. Untuk kepulauan sendiri masih tetap berlaku itu ya, subsidi listrik ya? Sama, apalagi di kepulauan ya, biasanya itu untuk 450 yang sudah terdaftar ya bisa langsung menggunakan subsidi ya untuk pasang barunya. Jadi kalau misal pelanggan ini di NIK-nya kok tidak terdaftar ya berarti dari kan usulan itu ya dari Kemensos ya biasanya yang masuk di data DTKS itu ya. Jadi biasanya itu kan berjenjang, biasanya usulan dari desa tersebut, dari desa itu baru ke ini sampai ke Kemensos ya. Jadi kalau kami itu hanya mengcross-checkkan data yang sudah ada dari Kemensos itu ya. Langkah sendiri dari pihak PLN Pamekasan ini kan pastinya PLN Pamekasan itu pengennya subsidi listrik itu menyeluruh dapat itu ya untuk daerah Pamekasan khususnya maupun di Madura yang terpelosok-pelosok apalagi. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh PLN Pamekasan itu bagaimana selain menggunakan NIK itu sendiri, karena seperti ini kadang NIK mengatakan bahwasanya itu adalah orang yang tidak mampu. Ternyata dia adalah penerima bansos, ternyata dia adalah mampu. Nah, seperti itu. Bagaimana nih, Pak? Jadi kita itu yang subsidi itu emang kita
sudah berdasarkan dengan dari pemerintah ya, karena kita kolaborasi dengan pemerintah, dengan Kemensos ya, dan itu emang sudah melekat ya, NIK-nya pelanggan itu yang melekat sama yang sudah akan mau didaftarkan dengan PLN. Jadi kami hanya menghimbau ya, seumpamanya emang ada yang tidak pelanggan ya, tiba-tiba emang dia tidak mampu, tetapi dia tidak dapat subsidi, berarti kami harus kita menghimbau ke pelanggan itu untuk mengurus di mana, di level desanya ya, karena dia akan mengurus untuk mendapatkan itu dari berjenjang ya, dari desa, terus dari Pemkab, terus dia usulkan ke Kemensos ya. Oh, harus konsultasi ke desa ya, terlebih dahulu karena ya. dia yang menentukan di desa itu kan biasanya yang NIK itu yang biasanya subsidi itu kan melekat sama penerima bansos, penerima KIP, KIS dan lain-lain ya. Jadi mereka harus juga yang aktif juga ke desa tersebut ya, di desanya ya. Oke. Ke Ibu Eni. Iya Mbak Rumlah. Iya, Boleh. Ibu, dari Ibu sendiri ini tentang subsidi listrik, mungkin ada yang hal mau disampaikan kepada pelanggan gitu ya, yang mungkin berbondong-bondong pastinya semuanya ingin mendapatkan subsidi listrik. Iya. Apalagi zamannya sekarang Ibu ya, ada yang saya awalnya saya itu udah mateng lah, kaya dan sebagainya, tapi sekarang saya menjadi nggak bekerja lagi karena sakit dan sebagainya. Nah, apakah itu bisa mendapatkan subsidi listrik ya Ibu ya? Kira-kira bagaimana sih? Iya Mbak Rumlah. Jadi subsidi listrik itu memang banyak yang berminat ya. Iya, termasuk saya. Kalau bisa KTV juga. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi PLN itu hanya bisa melihat data apakah NIK tersebut masuk dalam kategori keluarga tidak mampu ataupun keluarga mampu, Mbak. PLN tidak bisa mengentrikan menambah NIK yang tidak masuk kategori keluarga tidak mampu, yang menurut pelanggannya ya sendiri itu dia merasa tidak mampu, terus lapor ke PLN. PLN ini tidak bisa Mbak menambahkan NIK tersebut untuk masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial. Tidak bisa. Jadi PLN hanya bisa mengecek apakah NIK ini masuk kategori keluarga tidak mampu ataupun keluarga mampu. Jadi subsidi listrik itu bukan berlaku satu NIK, tapi satu KK, Mbak. Oh, satu kakak. Ya. Jadi misalnya dalam satu kakak itu kan ada kepala keluarga, ada ibu, ada anak misalnya. Nah, kalau misalnya dari salah satu tersebut sudah terdata sebagai pengguna listrik subsidi, nah misalnya kepala keluarganya sudah terdata, istrinya, anaknya tidak bisa mendapatkan subsidi listrik lagi. Karena berlakunya itu satu kakak. Kecuali mungkin ya anaknya sudah berumah tangga, terus pecah kakak, terus nanti mungkin dari anaknya itu mengajukan ke desa, dia mau mendaftar atau ingin mendapat subsidi listrik. Nah itu bisa Mbak. Kalau masih dalam satu kakak tidak bisa. Satu kakak akan menerima satu IDPL yang disubsidi listriknya oleh pemerintah. Berarti di situ yang terdata sebagai subsidi listrik tidak bisa diubah lagi ya Ibu ya, kalau sudah mendaftar, siapa masih sudah mendaftar untuk hal itu ya subsidi tidak maksudnya tidak bersubsidi gitu, bayar biasa gitu, tapi tiba-tiba dia tidak mampu, dia pengen mendaftar subsidi listrik, tidak bisa berarti ya? Bukan ke PLN. Tapi data dari awal dulu. Jadi kalau seperti ini Bu, dicabut dulu. Dicabut dulu. Daftar lagi putranya atau siapa? Apa bisa itu Bu ya?
Gini, jadi kalau misalnya anaknya mau pasang baru listrik yang bersubsidi, yang awalnya mungkin atas nama ayahnya gitu ya, itu Mungkin karena pengen mendapatkan subsidi listrik dicabut punyanya ayahnya, pakai KTP putranya seperti itu. Apa bisa Bu ya? ya harus salah satu Mbak. Jadi nanti yang satunya yang punyanya ayahnya itu non subsidi. Oh. Kalau masih dalam satu kakak ya Mbak, kecuali kecuali kakaknya beda dan sama-sama masuk dalam DTKS, bisa tuh sama-sama dapat subsidi. Tapi kalau masih dalam satu kakak, satu ID PEL yang terdaftar itu hanya satu yang akan diberikan tarif subsidi oleh pemerintah, karena di data DTKS itu akan muncul semua itu Pak. Kepala keluarga, anaknya A, B, C, D muncul semua. Oh. Iya benar, karena pakai kakak ya. Iya. Karena pakai pendataannya. kakaknya itu sudah langsung muncul. Jadi meskipun misalnya ada pelanggan kami hanya bawa KTP ya satu ya, setelah dicek itu keluarganya itu muncul Pak di aplikasi kami Mbak. Berarti tidak bisa dimanipulasi ya Bu ya? Iya, Satu kakak satu. satu kakak satu. Oke Bu, sebelum kita pamit mungkin Ibu ini ada yang mau disampaikan kepada pemirsa KTV? Baik, kepada pemirsa KTV yang misalnya berniat untuk pasang baru listrik, tidak usah bingung-bingung, silahkan langsung download saja aplikasi PLN Mobile. Nanti bisa langsung daftar di PLN Mobile, mau daftar tarif subsidi ataupun non subsidi. Jadi PLN itu diberi tanggung jawab untuk memberikan subsidi tepat sasaran, Mbak. Subsidi tepat. Iya. Itu berlakunya sejak kapan ya Bu? Sudah. Sejak saya masuk PLN sudah berlaku itu Pak. Ada Berarti sudah lama ya Bu ya. Iya. Oke, Bapak Fahri, sebelum kita pamit mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada pemirsa. Oke, Mbak Romla ya. Jadi saya mau menyampaikan ya. Jadi sekarang PLN UP3 Pamekasan itu sudah berubah nama, Mbak. Jadi per 1 Juli ini kita sudah berubah nama PLN UP3 Madura. Jadi kita kan emang base-nya di sini Pamekasan, tapi wilayah kami kan se-Madura. Dulu kita namanya UP3 Pamekasan, sekarang sudah berubah menjadi UP3 Madura. Berarti semua pelayanan ada di Tetap per ULP-nya ada, per unitnya ada, tapi untuk yang Maduranya di UP3 di sini Pamekasan. yang di Jokotol itu. Oh. Ya, namanya aja berubah ya. Kita menjadi UP3 Madura yang membawahi seluruh Madura dan yang kepulauan. Nah, terus untuk pemirsa ya, jadi yang minta tolong ya untuk semuanya. Jadi kalau untuk pelayanan PLN minta tolong jangan lupa download PLN Mobile ya. Baik itu kita bisa menggunakan pasang baru, tambah daya, pengaduan gangguan ya. Kita sudah satu Pembayaran genggaman listrik ya. dan pembelian listrik, token. Pembelian token itu Oh, sudah bisa pembelian token juga. bisa pembelian token. Bedanya ya kalau kita punya lewat PLN Mobile. Jadi kalau jam 12 malam mau jam 1 itu masih bisa lewat PLN Mobile beli token. Tapi kalau lewat merchant yang lain tuh biasanya nggak bisa. Kalau gangguan bisa nggak kalau tengah malam? Oh, Pakai bisa. Oh bisa. Bisa, malah lebih di maksudnya karena kita udah ini aplikasi ini sudah berjenjang ya, maksudnya sampai ke level top manajemen ya. Jadi sebaiknya pelanggan menggunakan PLN Mobile ya untuk apapun ya. Jangan lewat orang, jangan lewat siapa gitu. Apapun pelayanan PLN lewat satu pintu yaitu PLN Mobile. Iya, jadi kalau lewat PLN Mobile transaksi tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi beli token di awal ataupun pembayaran listrik di awal waktu itu berkesempatan untuk mendapatkan undian berhadiah yang nantinya tiap bulan akan diumumkan lewat aplikasi PLN Mobile. Oh, berarti di aplikasi PLN Mobile itu ada informasi juga dari PLN nantinya ya Pak ya? Betul. Kalau sama mati lampu dan sebagainya, apakah itu diinformasikan Langsung. di PLN Mobile juga ya? Langsung di PLN Mobile sesuai ID PEL-nya. Jadi kalau ID PEL-nya terdaftarnya di Baru Rambat, ya ada gangguan di Baru Rambat, dia akan diinfokan di PLN Mobile tersebut. Gitu.
Oh, saya belum punya. Berarti saya harus download ya? Ya. Nanti saya bantu download. Oh, monggo. Terima kasih Bapak, Ibu. Oke, saya Romla Pandita Ratu. Terima kasih atas kebersamaannya bersama UP3 PLN Madura, bukan PLN Pamekasan lagi ya Bapak ya. Terima kasih Ibu tentang subsidi listrik, dan saya Romla Pandita Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.